ada orang nangis gak sih? Iya, bosan ya. Di mana sih orang nangis? Ah, iya. Kenapa, Neng? Neng, kenapa? Aku diperkosa di pasar, Kak. Diperkosa? Gimana ceritanya? Lihat pipi aku. Ini kenapa nih pipinya kenapa nih? Aku dituduh nyolong HP. Ya Kok ampun. bisa sih, Neng? Udah dilaporin belum? Udah dilaporin belum? Kok nggak dilaporin sih? Neng udah babak belur gini. Aku takut. Ya ampun. Ih, kenapa masih takut? Aku nggak berani. Bentar deh. Seingat gue bukannya lu punya temen yang bisa berusaha gini ya? Oh iya ya. Yang kalau nggak salah namanya Ece itu. Ah, betul. Telepon. Nggak bisa nih. Telepon sekarang, telepon. Nggak Tunggu bisa. ya. Ya, telepon. Tenang deh. Sabar, Kamu jangan Neng. nangis dulu. Sabar, Aku akan Neng. telepon teman Eke. Berarti kamu kenapa sih nggak lapor gitu nih? Aku Jangan takut. Aku nggak berani. Halo. Sabar ya. Eca, hai. Apa kabar, Jeng? Iya, baik. Dia lagi di mana sekarang? Cucoi lagi jalan-jalan. Bisa kali mampir ke tempat Eke. Kangen deh pengen ngobrol-ngobrol sama Ige. Serius. Iya, kebetulan nih. Tadi Eka ketemu seorang transpuan. Katanya dia lagi ada masalah gitu deh. Iya, kayak ada kekerasan gitu, Ca. Iya, kasihan loh, Ca. Mungkin kamu bisa bantu kali ya, Ca. Oke, gue tunggu ya. 10 detik lo harus datang ke sini ya. Serius ya, oke. Tenang, teman Eke akan datang ke sini ngebantu kasus kalian. Ji. Eca! Ya Allah, Eca, selamat datang. Silakan salaman bener. Aduh. Ini korbannya yang tadi ceritain. Kasihan banget tuh mukanya babak belur gini. Oke, untuk teman-teman semuanya, selamat datang dalam acara Delima Show. Show. Pastinya bertemu lagi dengan saya Febri Official dan juga Wanti Soraya. Oke, dan bintang tamu kita di sini ya. Oke. Dan Ini siapa ya? Belum tahu siapa Dese ya? Rasanya bukannya baru ngomong tadi ya? Perkenalkan, nama saya Nuke Herawati. Kalau malam. Kalau siang Muhammad Soleh. tetap transpuan juga ya. Oke. Jatuhnya ember. Nah, untuk teman-teman semuanya nih, untuk sekedar informasi, Delima Show itu adalah salah satu talk show interaktif yang mengundang berbagai macam tokoh yang pastinya memberikan inspirasi, edukasi, dan juga informasi untuk kita semua. Nah, juga untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun mungkin ingin curhat ya tentang mengenai episode hari ini, bisa langsung memberikan pertanyaannya. Pastinya bebas dan sopan ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa nih, ya kan? Lagi. Luar biasa banget. Oke. Dalam episode ketiga ini kita membahas tentang paralegal transpuan dan juga tentang hukum LGBT di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui nih, banyak banget kasus kekerasan terhadap LGBT di Indonesia, ya kan? Apalagi kasusnya itu tidak ditangani secara hukum loh. Nah, dia kan kasihan banget, dirugikan banget dong satu pihak gitu ya. Nah, jadi proses hukum itu bisa jadi ataupun mungkin dilanjutkan secara hukum tapi tidak tuntas seperti itu ya. Ataupun mungkin korban enggan melanjutkan perkara. Dan lebih yang lebih sadis lagi nih, yang lebih menyayat hati kita lagi itu mereka tuh cuman kayak diam seribu bahasa gitu. Nah, kali ini kita akan berbincang panjang lebar dengan salah satu paralegal transpuan yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum dan juga di Arus Pelangi ya. Iya, benar sekali. Kita kenalan dulu dengan Eca Waode. Oke. Aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Eca Waode. Aku bekerja di salah satu organisasi yaitu Arus Pelangi sebagai tim advokasi dan penguatan basis gitu. Jadi aku menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh teman-teman transpuan di Indonesia. Lu tahu nggak paralegal itu apa? Paralegal kayaknya bisa sama Irama deh ya. Oh, Kan bikin rumah irama. Oh, biskuit regal maksudnya. Teruskan ya, aku jelaskan.
paralegal itu sendiri adalah orang yang mempunyai kemampuan hukum tapi dia bukan seorang pengacara, tapi dia di bawah bimbingan seorang pengacara. Jadi dia menggunakan keahliannya tentang hukum untuk mendampingi kasus teman-teman seperti itu. Kayak Echa paralegal, tapi Echa bukan pengacara, tapi Echa punya keahlian di bidang itu untuk mendampingi kasus teman-teman kayak gitu. Oke, Wow. Berarti juga bisa ikut sidang gitu ya kayak Echa ya. Bisa. Gitu. Kalau kita punya Oke. kuasa untuk mendampingi dari si korban, kita bisa ikut sampai sidang. Oke. Ini ngomong-ngomong kita dari tadi udah ngomong panjang lebar. Kira-kira nih apa kabarnya sih Kak Echa? Udah lama banget kita nggak jumpa ya. Susah banget lagi dihubungin. Bukan lagi, Ya Allah. sangat sibuk banget. Gimana sih ya. kabarnya Kak Echa nih kalau kita boleh tahu nih? Aku alhamdulillah baik, gitu masih menangani kasus temanku tuh. Pernah dengar nggak kalian kasus yang pembakaran teman transpuan yang di Cilincing itu? Oh iya benar-benar. Pernah dengar Dengar ya? ya? Dengar. Pernah dengar itu. Nah, sekarang Echa lagi nanganin kasus itu. Nah, sebenarnya kayak kasus ini juga bisa dilaporkan kalau memang dilakukan oleh rumah tangga ya, kayak Iya. waktu itu bisa kena pasal 44 ayat 1. Barang siapa yang melakukan kekerasan fisik di dalam keluarga itu akan mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara. Nah kemudian nih Kak Echa bisa nggak sih diceritain gitu awal mula Kak Echa itu berkarir di dunia aktivisme itu seperti apa sih awal mulanya Kak Echa? Oke. Sedikit bercerita flashback ke belakang ya. Dulu sih jiwa Echa tuh bergerak di bidang isu HIV/AIDS, mendampingi Oh. teman-teman itu. Cuman kayaknya jiwaku tuh nggak di situ, kebisaanku, keahlianku nggak di situ. Karena aku lihat semakin kesini kekerasan yang dialami teman-teman transpuan tuh semakin banyak. Jadi akhirnya aku banting setir, udahlah aku coba membantu teman-teman yang mendapat kekerasan, stigma dan diskriminasi. Karena menurutku rentan sekali ya itu didapatkan oleh teman-teman transpuan gitu. Jadi aku pikir udahlah kayaknya jiwaku lebih ke advokasi kayak gitu. Makasih, oke. Berarti awalnya itu Kak Echa sendiri itu berawal dari tentang HIV gitu ya? Iya, di bidang Tuh, usaha. kemudian karena mungkin melihat kasus banyaknya kekerasan gitu tergerak hatinya, Iya. ingin mencoba lebih ke situ gitu Iya. ya gitu. Oke, Iya. luar biasa. Jadi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dan kekerasan terhadap teman-teman transpuan kayak gitu. Ya benar juga sih, paralegal itu berat banget ya tugasnya ya. Iya. Harus ngurus-ngurus ke kantor polisi. Ya, kita harus berhubungan dengan hukum. Hukum, Gitu. betul. Terus kita juga keselamatan kita juga istilahnya terancam jika preman itu tidak senang kita laporkan, takutnya dia dendam sama kita kayak gitu. Benar. Oke, nih ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih Kak Echa tuh tertarik mengambil profesi menjadi seorang paralegal? Kenapa sih? Maksudnya apa sih daya tarik yang begitu kuat sehingga Kak Echa itu kayak oke aku itu ingin menjadi seorang paralegal gitu? Apa sih? Yaitu yang terbangun di dalam diriku itu ya udahlah stop untuk diskriminasi teman-teman transpuan. Jadi jiwaku terbangun di situ dan beruntungnya dulu tuh aku sempat dikapasitasi oleh salah satu organisasi namanya Sanggar Suara untuk mengikuti Kalabahu, karya latihan bantuan hukum di LBH Jakarta. Di situ untuk mendalami kerja-kerja aku di lapangan kayak gitu. Jadi aku jadi merasa enjoy, nggak terbebani juga sih melaksanakan tugas-tugas ini. Aku senang kayak gitu. Oke. Kan menurutku untuk membela hak teman-teman kayak gitu, karena kan kita tinggal di negara kita sendiri, kita negara kita harus bicara HAM dulu nih, hak Iya, asasi benar. manusia. Dan teman-teman juga harus tahu negara itu mempunyai tugas untuk memenuhi, melindungi, juga menghormati dan memajukan hak asasi manusianya tanpa memandang identitas gender ataupun ekspresi gender seseorang gitu. Jadi negara harus memenuhi itu semua tanpa dia lihat itu LGBT atau bukan. Kita Iya, punya hak benar. yang sama di negara ini karena Iya, kita benar. bagian dari warga negara Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi apalagi negara kita kan dengan negara hukum ya, gitu, Iya seperti betul. itu ya. Ini negara hukum bukan negara premanisme. Iya benar-benar. Apa sih standar keamanan untuk seorang paralegal itu? Ada nggak sih? Kalau Kira-kira? standar keamanannya sih enggak ada, paling kita minta perlindungan. Setiap kita datang ke kantor polisi, kita melaporkan sebuah kasus, kita pasti minta perlindungan hukum. Kalau enggak ke LP3K itu, perlindungan saksi dan korban. Kayak gitu, karena kan rentan banget ya, kayak Iya, gitu. benar-benar. Rentan terhadap si korban, rentan terhadap
si pendampingnya juga gitu. Jadi kita minta pendampingan juga, keselamatan kepada pihak kepolisian kayak gitu. Ini kan kalau dari Keca sendiri kan sering banget nih menangani kasus-kasus seperti itu. Pernah nggak sih kayak mendapatkan pelecehan gitu atau mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu gitu? Sampai detik ini alhamdulillah sih belum ada seperti itu, masih mudah-mudahan sih jangan Iya, sampai jangan sampai ada gitu ya. ya, gitu benar-benar. Karena kan di sini kita membela kebenaran, kita mencari keadilan untuk teman-teman minoritas. Ya semoga aja tidak ada seperti itu. Ya amin ya, kita doakan Amin, semoga lancar ya aja Allah. gitu ya gitu. Makasih. Selalu Oke. dilindungi ya. Ini kenapa kamu kayak sedih banget sih? Kok Angga? kenapa sih dari tadi kamu ada yang sakit? Aku lapar. Ya ampun, ampun. dikirain kenapa kamu kayak sedih banget? Kalau lapar mah gampang, nggak usah takut, masih Ada apa ini? Heeh. Ada apa sih? Nang, aku ada cemilan-cemilan manja Ya ampun, nih. cemilan manja. Nih, pegang Ini deh. apaan sih? Eca, Ini apa ini? cobain deh. Kayaknya gurih ya. Kan lagi kue Kue garpu ambiar. Kayaknya butuh dicoba. Ember, ini. silakan. Kan nggak dapat cobaan dong. Apaan? Kan nggak dapat cobaan. Ya lo kasihan banget. Ini Kasih buatan nasi. siapa kue ini? Teman-teman transpuan. Kalau ini- Ada sahabat aku sih. Ya. Kreatif ya. Iya. Bentuknya. Oke, Rawati mau? Mau dong, aku lapar. Aku coba ya. Silakan Bu Eca. Ya udah deh nih. Aku kasih satu lagi deh mumpung ada. Banyak Soal banget ya. rasa nggak Iya. ditanya. Enak Cus banget nih. dicoba deh. Soal rasa nggak perlu ditanya endes. Hambera. Ini kue garpu ambiar. Oke. Biar. Ambiar. Ini kalau pesen kemana ini? Bagi teman-teman Oke, untuk gimana nih Wanti Soraya? nggak mau order, yuk kepoin. Ada yang Kue Instagramnya ya? Gapur ada. Apa sih? Nih di bawah sini guys, pokoknya cobain ya, kepoin Instagramnya. Jangan sedih. Kue garpu ambiar. Ambiar. Ayo Nuke, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mumpung ada Kak Eca tentang ya yang Nuke alami selama ini. Cus silakan. Aku mau tanya dong Kak Eca ya. Kalau aku sering dipukulin sama lakiku, terus kalau lagi jalan sering dibully orang, terus gimana tuh Kak Eca? Ya kalau misalkan dirimu, kita bicara ini ada dua versi ya Iya. tentang hubungan kamu dengan suamimu dan di jalan. Itu jika kamu mendapatkan kekerasan dari pasanganmu bisa dilaporkan karena itu tindak penganiayaan. Itu kalau misalkan kamu tidak nyaman dan rasa hak kamu terganggu, Iya. nah itu mendapat kekerasan yang hingga luka-luka itu kamu bisa laporkan, dan itu ada hukum pidananya, itu penjara selama 2 tahun. Itu kena pasal 351 penganiayaan. Kamu harus bangun kesadaran kalau kamu punya hak di situ. Kamu melaporkan, bukannya kamu dipukul terus kamu diam gitu, terus kamu bilang gue waria inilah, nggak apa-apa dipukul, itu nggak boleh, itu salah gitu. Karena dirimu juga punya hak untuk rasa aman dan rasa punya hak privasi di sini gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi jangan takut-takut untuk Jangan ngelaporin gitu. Walaupun itu pasanganmu sendiri. Gitu. Oke nih, nah selanjutnya nih, untuk teman-teman semuanya ya, kita akan buka sesi jawab pertanyaan nih Kak. Oke. Nah gitu ya. Jadi untuk teman-teman kita punya waktu 5 menit ya, mungkin untuk teman-teman yang mau ingin bertanya ataupun mungkin curhat ya kan tentang masalah hukum. Nah ini langsung sama pakarnya nih ya. Langsung sama bukan lagi. pakarnya ya. Oh. Oke, pertanyaannya dari Ricky Fram. Nah, pertanyaan nih Kak, sudah berapa lama Kak Eca jadi paralegal? Sudah berapa lama sih Kak bergelut di dunia Berapa paralegal? lama ya? Aku kalau nggak salah tuh sudah sekitar 3 tahunan aku berkecimpung di dunia hukum. Gitu. Jadi enjoy bekerja di situ dan jadi aku nyaman aja sih kerja sebagai paralegal. Gitu. Kira-kira Nuke kalau kasus memproses tentang kasus ini, langkah-langkahnya apa sih? Baik Nuka ataupun orang lain, jika melihat
kejadian di suatu tempat, itu silakan saja melapor ke polsek terdekat ataupun ke Polres gitu. Maupun juga yang mendapat kekerasan ataupun kita melihat kejadian itu, kita bisa melaporkan. Nah, pihak kepolisian itu sendiri dibuka 1x24 jam selama 7 hari jam kerja. Seperti itu. So, mungkin teman-teman juga merasakan ada pernah mengalami tindakan kekerasan gitu ya. Jangan pernah takut untuk melaporkan setiap tindak kekerasan. Bener. Karena kan kalau mereka kalian cuma diam itu kan merugikan diri kalian sendiri. Dan itu bener. akan terulang kembali kekerasan itu. Ntar juga kalau misalnya sering terulang tuh pasti akan menimbulkan kayak rasa trauma gitu ya. Bener. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua, pastikan terus nonton kita. Untuk segmen selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di acara Delima Show. Kayak Cak, ini kalau kita melihat media sosial belakangan ini tuh heboh banget dengan kasus seorang transpuan atau wanita yang dibakar hidup-hidup.